Ya, oke. Selamat pagi ya semua. Selamat juga pagi Pak Dwi. Di hari akhir Jumat ini kemarin ternyata market bergeraknya cukup volatilitasnya tinggi ya, saya pikir. Dan kalau kita perhatikan memang ini ECB yang menjadi faktor dari penggerak market di hari kemarin ya. Tidak hanya itu sepertinya, kalau kita lihat dari data ekonomi kalender sebelumnya juga ada juga retail sales dari Inggris yang cukup melonjak tinggi 1,9% ya. Kemudian untuk data Amerika sendiri ini juga dirilisnya cukup bagus ya. Nah, kemudian untuk di hari ini saya akan lebih konsen untuk di zona Eropa untuk peluangnya, karena dengan data ekonomi juga jika kita perhatikan ini Pak Dwi, hari ini juga cukup banyak data mengenai flash manufacturing PMI dari zona Eropa, khususnya Perancis ataupun Jerman ya. Kemudian di malam hari ini juga ada data dari Kanada. Bagi yang bertransaksi di Kanada, ini ada core CPI ya, yang dirilisnya sedikit naik 0,2% data sebelumnya, dan diprediksi 0,3%. Oke, kita akan lebih fokus di kawasan zona Eropa. Untuk di hari kemarin mungkin sudah banyak yang mendengar dan mengikuti juga, bahkan ada yang sudah memanfaatkan dari komentar Mario Draghi ya. Kalau dia memperkirakan untuk bank sentral dari Eropa ini perlu melakukan penambahan atau memperpanjang program pembelian obligasi, ya, yaitu kurang lebih kemarin yang di awal tahun itu sebesar 1 triliun euro. Ya, dan ini jika kita lihat ini akan berlangsung hingga September 2016. Ya, dengan adanya komentar dari Mario Draghi kemarin yang menandakan bahwa laju inflasi ini cukup masih rendah, ya, dengan adanya harga komoditas juga rendah, ya, masih belum mencapai target yang ditetapkan dari ECB dan perlu diambil langkah lebih lanjut. Banyak analis ataupun pasar juga memprediksi dari Mario Draghi ini juga akan memperpanjang atau batas yang tadi yang sudah ditetapkan hingga September 2016 ini kemungkinannya akan diperpanjang ya, dan itu jelas menimbulkan reaksi terutama untuk di pasar mata uang ini cukup negatif ya. Kemudian tidak hanya itu, ditambah juga dari hari kemarin data dari Amerika. Kalau kita perhatikan dua data ini adalah hijau ya, baik unemployment claims maupun existing home sales ya. Dan kalau kita lihat dari pergerakan indeks saham dolar Amerika, ya, kini sedang berada di dekat area resisten 96.700. Ya, ini merupakan tes yang ketiga ya. Kalau saya pikir ini resistennya. Jika memang indeks Amerika ini mampu melampaui resisten ini, jelas bullish akan berlanjut untuk di indeks dolar ya. Didukung dengan komentar Draghi kemarin. Hasilnya jika kita perhatikan dari pergerakan mata uang euro ini cukup negatif ya. Kemarin juga Auto Chartis juga sudah memberikan direction, ini ada pola symmetrical triangle ya. Jika kita lihat sudah melakukan breakout. Ya, saya pikir dengan pattern yang terbentuk di sini masih ada targetan juga merespon dari komentar dari Draghi kemarin ya. Ini ke area 1.0985 untuk saat ini ya. Dan hati-hati jika memang dia menembus area 1.0900, berarti pola pattern besar yang kita akan lihat ini terjadi penembusan dari rectangle yang dibentuk, dan ini akan menghasilkan lebih ke arah bearish flag ya Pak Dwi ya. Ya, jangan lupa nanti siang ini juga ada data mengenai flash manufacturing dari Prancis maupun dari Jerman. Ya, kalau dirilis datanya di bawah dari prediksi, jelas ini akan menimbulkan tekanan bearish lebih lanjut untuk di euro. Bahkan saya pikir paritas untuk beberapa analis memprediksi ke area 1.0 ini akan terlaksana ya. Cuman tetap Desember ini adalah penentuannya. Ya, itu mungkin untuk outlook di mata uang euro. Ada tambahan mungkin Pak Dwi, tanggapan? Ya, jangan lupa juga mengenai masalah stimulus, Bu Desi, ini tambahan bahwa China sendiri ternyata menambahkan intervensi kemarin melalui, sorry bukan kemarin, minggu lalu
melalui bank-bank yang ada di China, menurut kabar yang kita baca. Kemudian ini juga yang membuat dolar semakin menguat dikarenakan China melaksanakan intervensi terhadap yuan. Jadi dia menginginkan yuan terus melemah, kemudian dolar terus meningkat. Kita manfaatkan dengan peningkatan di dolar yen maupun pergerakan turun di euro maupun pound sterling. Nah, kalau pound sterling sedikit berbeda mungkin Bu Desi ya. Nah, intinya bahwa euro menurut Ibu tadi masih tetap tertahan, masih tetap menahan posisi sell ya, atau masih tetap mengambil posisi sell untuk ditahan apabila terjadi fluktuatif koreksi ke atas Bu Desi, itu ya. Ya betul Pak Dwi. Jadi alangkah lebih baik jika kita sambungkan dengan komentar baik itu zona Eropa, kemudian China juga yang menambah intervensi semakin melemah untuk yuannya. Ini memberikan dukungan juga untuk indeks dolar melakukan rebound ya Pak Dwi ya. Menjelang juga ini pasar sedang menantikan kepastian dari The Fed khususnya mengenai kenaikan suku bunga. Ya saya pikir untuk euro jika memang ada tendensi dia bergerak melakukan rebound ke atas, alangkah lebih baik jika para trader akan lebih memposisikan dirinya adalah sebagai seller. Mungkin seperti itu ya Pak Dwi ya. Oke, silakan Bu Desi. Ya, dampak selanjutnya kalau kita lihat tidak hanya di mata uang, ya di sini juga ada stock market indeks ya. Ini juga dari FTSE menyambut sangat gembira ya. Kemarin juga sudah naik ya kalau kita persentase 0,44%. Kemudian yang kita bisa transaksikan tidak hanya FTSE, di sini ada DAX juga kemarin 2,48%. Ini mengalami kenaikan dengan adanya nada dovish yang diberikan oleh Draghi ya. Nah, kemudian jika kita lihat dari performa, di sini saya akan bahas untuk indeks saham dari Jerman khususnya, karena nanti juga ada economic calendar PMI manufacturing dari Jerman ya, diforecastkan ini sedikit turun. Ya, kemudian kalau kita lihat juga dari komentar, di hari kemarin ini dirilisnya setelah dia membentuk harga terendah di 10.188, dia bergerak naik hingga ke area 10.585. Ya, mungkin ini indeks saham DAX agak sedikit lengah untuk para rekan-rekan ya. Dan ini kita akan lihat dari data fundamental yang terjadi untuk di hari kemarin. Ini menghasilkan cukup signifikan. Ya, kita ambil 10.200 jika kita melakukan aksi beli dengan adanya breakout dari resisten sebelumnya ya. Hingga ke 10.585, kita anggap di sini kita melakukan likuidasi 10.500, maka ini menghasilkan peluang keuntungan ini adalah kurang lebih 7.500 euro. Ya, jika kita kalikan dengan kurs dari euro USD, maka peluang yang diberikan dari kenaikan yang dihasilkan dari pergerakan indeks saham DAX di hari kemarin itu kurang lebih adalah 8.325. Dan saya pikir ini peluang yang cukup besar, bisa dimanfaatkan juga bagi rekan-rekan dengan memanfaatkan transaksi di indeks saham DAX ya khususnya. Ada tambahan mungkin Pak Dwi tanggapan? Ya, tepat sekali ya, stimulus dilaksanakan, sudah barang tentu stoknya naik dikarenakan ada uang murah yang ditawarkan oleh pemerintah, sehingga kita bisa memanfaatkan juga kenaikan di pasar saham di Amerika langsung atau di beberapa stock single yang ada di Eropa. Mungkin seperti itu Bu ya. Iya, oke. Ya, ini untuk beberapa signal dari transaksi juga rekan-rekan juga dapat melihatnya di dalam ortochartis yang memang sudah terbiasa. Untuk hari ini kan di hari Jumat saya akan sedikit combine ya. Ini ada strategi jika rekan-rekan transaksi berminat di DAX saham ya. Ini ada transaksi strategi. Ya, jika kita perhatikan dari transaksi indeks saham DAX, dari trading rule yang diberikan, ini kita bisa melakukan transaksi dari jam 1 WIB siang hari hingga pukul 3 pagi ya kurang lebih. Nah, jadi jika kita lihat dari transaksi ini, dia akan bergerak pada saat open sesi Eropa itu mulai berlangsung. Dan kalau kita lihat untuk strategi skema trading, tidak hanya untuk memanfaatkan dari data fundamental besar seperti hari kemarin itu ada ECB ya, tetapi untuk melakukan intraday saya pikir ini dengan
Kontrak size dari indeks saham DAX yang cukup besar, yaitu 2,5 euro per satu poinnya, ini juga dapat kita manfaatkan untuk melakukan intraday trading. Ya, di sini saya akan coba share untuk skema tradingnya dengan match strategi trading ya. Di sini rekan-rekan bisa menggunakan simple moving average seperti yang sudah dijelaskan baik oleh dengan Pak Yudi ataupun Pak Cucun ya. Di sini adalah moving average 9 dikombin dengan moving average simple 12 dan simple moving average 26. Kemudian di sini juga ada masukan kemarin juga dengan rekan saya dari Medan ya, Pak Fauzi. Ini juga kita dapat menggunakan ADX ya. Yang kita gunakan di sini adalah periodenya 20. Namun untuk indikator ini yang harus diperhatikan adalah level 40 ini perlu ditandai oleh rekan-rekan. Ya, time frame yang digunakan ini sangat intraday sekali. Kita menggunakan dengan pergerakan indeks saham DAX yang cukup besar. Ini kita menggunakan time frame di 5 menit ya. Dengan target keuntungan jika kita lihat ini adalah minimal ada di 200 poin hingga ke 2000 poin ya. Atau kalau kita sambungkan ini adalah dengan technical exit. Nah, namun yang perlu menarik di sini untuk pembatasan risiko yang kita batasi di sini maksimal adalah 300 poin. Ya, perlu diingat di sini berdasarkan poin, dengan satu poin itu adalah 2,5 euro ya. Oke. Nah, jika kita melakukan entry sell setelah rekan-rekan menambahkan dari indikator di dalam platform trading rekan-rekan yang ada, yang kita melakukan adalah kita akan menunggu perpotongan confirm. Jika kita mengarahnya adalah bearish, berarti perpotongan moving average harus semua mengarah ke bawah. Moving average yang kecil harus memotong moving average yang besar tentunya ya. Kemudian kita akan melakukan entry bukan pada saat moving average melakukan crossing, tetapi kita akan menunggu konfirmasi sebagai filter. Ini adalah indikator ADX yang sudah melampaui level 40. Ya, garis horizontal merah ini adalah level 40. Dan ini adalah menandakan tren akan terjadi alias trending ya. Ini adalah sebagai filter. Nah, disitulah kita baru melakukan aksi short selling dan rekan-rekan juga bisa melakukan exit jika terjadi perpotongan berbalik dari moving average tersebut. Ya, itu skenario untuk melakukan sell position ya. Kemudian kita akan lihat untuk melakukan entry buy. Ya. Sebaliknya, jika melakukan entry buy berarti moving average ini diperlukan untuk melakukan crossing ke atas. Namun tetap untuk mengambil trending dari pergerakan indeks saham DAX, kita akan membutuhkan konfirmasi indikator ADX ini melewati periode 40 dan di saat itulah kita baru melakukan entry buy. Sama pada saat penutupan, ini juga rekan-rekan juga bisa melakukan pada saat moving average berbalik memotong ke arah yang berlawanan. Ya. Indikator ADX ini hanya sebagai filter pada saat kita melakukan entry, namun pada saat kita melakukan exit point, kita hanya memperlihatkan crossing dari moving average yang berlawanan. Ya, jadi kalau kita lihat ini bisa dipraktekkan dan kalau kita lihat dari hasil transaksinya, ya di sini saya akan coba ambil dari story dari tanggal 1 sampai tanggal 17 Oktober kemarin ya. Dari modal yang kita tetapkan di sini adalah 50.000 US dollar. Melakukan transaksi konsisten dengan satu lot dengan strategi match, strategi trading di DAX ini. Peluang yang diberikan ini memberikan keuntungan itu adalah 19.689 dolar. Ya, berarti kurang lebih kalau kita prediksi dari transaksi dengan menggunakan match strategi trading ini, ya ini kita sudah mendapatkan hasil dari tanggal 1 September sampai 17 Oktober itu kurang lebih sekitar 40%-an ya dari modal awal kita. Yang kita set di sini adalah 50.000 US dollar. Nah, kalau kita melihat dari hasil report yang diberikan, profit factor di sini juga memberikan cukup signifikan 2.22 ya. Dengan kalau kita lihat juga untuk masalah drawdown-nya juga
tidak terlalu signifikan banyak ya. Pengertiannya ini dapat kita asumsi dengan transaksi yang terjadi di sini 300 poin tetap maksimal, itu berarti kurang lebih adalah sekitar kalau kita jadikan dengan dolar itu adalah 851 dolar ya. Nah, ini adalah maksimum dengan hasil keuntungan yang kita dapat bermacam-macam tergantung technical exit kita seperti apa. Berarti rasio yang diberikan, risk reward ratio yang bisa kita tetapkan ya dengan modal 50.000 dan hasil transaksinya kurang lebih 30 transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 17 Oktober ya, 1 September sampai 17 Oktober. Risk reward ratio ini adalah 1:3. Ya, cukup menarik ya ini untuk rekan-rekan bisa memanfaatkan. Ya, saya pikir ini juga dapat dijadikan untuk intraday trading, untuk mengatasi atau mengambil peluang keuntungan yang diberikan oleh pergerakan yang signifikan volatilitas dari indeks saham dari DAX. Ada tanggapan mungkin Pak Dwi? Oh, tidak ada. Mungkin ini transaksi untuk memanfaatkan trending ya, karena saya lihat di moving average. Artinya, ya betul, karena pergerakan saham biasanya cenderung ini kan ketika dia melakukan bullish, dia akan bullish, dan ketika dia bearish, dia akan bearish. Jadi moving average saya pikir ini cukup tepat ya, bersatu juga dengan ADX untuk mengambil trending yang dilakukan oleh indeks saham DAX. Ada lagi mungkin Pak Dwi? Oh, tidak ada. Ya, jadi peluang bisa rekan-rekan ambil untuk menguji sistem ini silakan tinggal buka demo account ataupun live account-nya. Dan kalau kita lihat dari summary yang kita berikan di sini, ECB memang sudah bersiap untuk menambah stimulus atau bahkan melakukan pemangkasan suku bunga di bulan Desember. Ini adalah penentuannya nanti. Ya, dengan nada dovish yang diberikan Draghi di hari kemarin, pergerakan euro ini masih sangat tertekan, lebih cenderungnya bearish terhadap dolar Amerika ya. Kemudian pasar saham dari Eropa khususnya ini juga menyambut positif dari komentar dari Draghi. Ya, dan yang satu tambahan ini juga match strategi trading, ini menggunakan risk reward ratio-nya 1:3, cukup layak untuk kita coba melakukan intraday trading untuk mengambil peluang dari pergerakan dari indeks saham DAX. Ya, saya pikir seperti itu Pak Dwi, ada tanggapan mungkin? Oh, tidak ada. Sudah disimpulkan dengan baik oleh Ibu Desi minggu kali ini. Salah satunya adalah stimulus tambahan dari ECB, kemudian juga pemanfaatan dari stimulus ini terhadap transaksi di PT Monex dengan mempergunakan sistem trading yaitu MATX strategi trading pada DAX atau saham di Eropa. Terima kasih Bu Desi, morning briefing kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rekan-rekan semua dapat mengambil manfaat dari morning briefing pagi ini. Selamat pagi dan selamat bekerja.